Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan terbatas hari ini melanjutkan misi perdamaian menuju Kiev, Ukraina. Presiden berangkat menggunakan kereta api luar biasa yang disiapkan oleh pemerintah Ukraina. Kereta ini biasa digunakan pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina sebelumnya. Dari luar, kereta ini berwarna biru gelap. Sementara di bagian dalam kereta api, didominasi hiasan keemasan nuansa Eropa. Kereta yang membawa Presiden Jokowi beserta rombongan terbatas berangkat melalui stasiun Przemyśl Glauni, kota Przemyśl, Polandia. Hal ini disampaikan Jokowi melalui akun Twitternya @jokowidodo, tepat sebelum memulai perjalanan ke Ukraina. Dari peron 4 stasiun Przemyśl Glauni di kota Przemyśl, Polandia, pukul 9 malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kiev, Ukraina. Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. Di unggahan lainnya, Presiden menyatakan, dari stasiun kota Przemyśl, Polandia pukul 9 malam tadi, saya memulai misi perdamaian ini dengan kereta langsung ke Kiev, Ukraina. Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Ogroseno mengatakan, perjalanan Presiden Jokowi bukan hanya untuk perdamaian antara Ukraina dan Rusia semata, namun juga dampak perang Ukraina terhadap rantai pasokan pangan dunia. Satu yang sangat krusial ya, tentunya perdamaian dan selesainya perang juga merupakan hal yang sangat penting. Tapi saat ini yang juga mendapat perhatian dunia, terutama di masyarakat negara berkembang, khususnya di Afrika, di Asia Selatan, adalah terhalangnya ekspor gandum dan terhalangnya ekspor pupuk. Jadi ada gagasan-gagasan ya, kalau bisa ini ada suatu upaya bersama agar gandum itu bisa diekspor. Ukraina itu ada 50 miliar ton gandum yang siap diekspor tapi nggak bisa jalan. Perjalanan Presiden Jokowi dengan kereta api dari Polandia menuju Ukraina memakan waktu hingga 12 jam. Jalur ini dinilai paling aman digunakan dalam situasi perang saat ini. Presiden Jokowi dan rombongan tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8.50 waktu setempat. Presiden disambut Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Senik, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia Taras Kashka, dan pejabat KBRI Kiev. Siang harinya, Presiden akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, misi perdamaian yang dilakukan Presiden Joko Widodo dimulai hari ini dengan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan menurut rencana, besok Presiden Jokowi secara maraton akan langsung bertolak ke Rusia bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagaimana upaya Presiden Jokowi membawa misi perdamaian ini? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, dan Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya, Prof Hik, jelas mendengar saya? Iya, saya akan coba menghubungi Prof Hikmahanto Juwana. Prof Hik? Selamat malam. Oh, selamat malam, Prof Hik. Prof Hik, ini kita sudah mendengar ya kabar gembira memang sudah tiba di Kiev, Ukraina untuk melangsungkan agenda menjadi juru damai antara Ukraina dan Rusia. Pertanyaan saya ini kan baru setengah sisi, baru di Ukraina saja, akan menuju ke Rusia nanti. Dan hari ini saya mendapatkan informasi tadi dari wartawan Kompas yang berada di sana, mengatakan bahwa hanya setengah hari, karena tentu pertimbangan kondisi dan lain sebagainya. Saat ini mungkin tengah proses untuk bertemu dan berdialog. Apa yang bisa disampaikan dari sini, Prof Hik? Ya, yang pasti begini, kalau Bapak Presiden tidak lama katakanlah di Ukraina itu bukan tanpa sebab. Sebabnya adalah Bapak Presiden tidak membawa hal yang muluk-muluk nantinya ke Presiden Putin dari Ukraina. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Bapak Presiden sejak awal keberangkatan beliau menyampaikan bahwa beliau ke sana mengupayakan agar terjadinya gencatan senjata. Bukan penyelesaian tuntas terhadap masalah antara Rusia dengan Ukraina maupun Rusia dengan Amerika Serikat dan kawan-kawannya di Ukraina.
Jadi gencatan senjata dan pengakhiran terhadap tragedi kemanusiaan. Nah, saya menganggap bahwa misi perdamaian Bapak Presiden itu dimulai bukan dari Ukraina, tapi dari Jerman. Karena di Jerman, Bapak Presiden sudah bertemu dengan kepala pemerintahan, kepala negara dari negara-negara G7 yang kebetulan adalah kebanyakan anggota NATO. Nah, dalam konteks seperti itu, Bapak Presiden mungkin minta jaminan bahwa kalau nanti beliau akan ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin, maka negara-negara ini tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Ya. Karena itu yang menjadi alasan Rusia menyerang Ukraina. Dikunci Lalu, dulu berarti di ya, Ukraina dikunci dulu di sendiri, sekutunya itu, di NATO. Iya. Lalu Bapak Presiden di Ukraina dalam waktu yang singkat ini mungkin akan minta jaminan bahwa Presiden Ukraina maupun otoritas di Ukraina tidak melakukan penyerangan terhadap warga negara Ukraina yang masih menggunakan kultur atau budaya Rusia, termasuk bahasa Rusia. Karena itu juga yang menjadi alasan Presiden Putin menyerang Donbas, karena di perbatasan Rusia banyak warga negara Rusia yang merasa dirinya diserang dan lain sebagainya, sehingga mereka mendirikan negara baru yang disebut sebagai Luhansk dan Donetsk. Nah, ini kalau sudah dapat jaminan seperti ini, barulah Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Putin dan menyampaikan bahwa ada dua jaminan ini. Ya. Dan tentu Presiden Putin juga menginginkan perang ini segera berakhir, karena beliau mau minta ada soft landing. Beliau tidak mau seperti Amerika Serikat ketika masuk Afghanistan dan kemudian keluar begitu saja. Ya. Sudah membuat runyam, lalu kemudian dianggap Amerika Serikat kalah dalam perang melawan Taliban. Nah, ini yang yang Presiden Putin tidak mau, sehingga membutuhkan kehadiran Indonesia. Jadi di samping memang Presiden kita hadir ke sana karena sudah lama ya, karena waktu yang awal-awal kan Turki dan Israel sudah melakukan upaya ini. Tapi pada saat itu dua negara ini masih panas. Tetapi sekarang sudah mulai lelah. Legitimasi di dalam negeri pun sudah tergerus. Sehingga apa? Ini bertemu nih antara kepentingan Indonesia yang mengupayakan perdamaian karena negara berkembang sangat terdampak. Lalu kemudian ada Rusia yang memang membutuhkan alasan untuk bisa keluar dari perang ini secara bermartabat. Jadi soft landing yang saya sampaikan itu. Ini amatan dari Anda. Tapi saya tertarik dengan apa yang kemudian Anda katakan tadi bahwa bermula dari Jerman. Yang kita tahu bahwa tersebar foto Presiden Jokowi dengan Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris. Ada juga ketika dipeluk oleh Joe Biden misalnya seperti itu. Tapi itu dalam forum yang foto bersama ya, artinya bukan forum hanya bilateral dua negara. Tapi saya ingin bertanya begini, kalau Anda katakan tadi mulai dari Jerman dan dalam tanda kutip ya mengunci supaya tidak menerima Ukraina menjadi sekutu mereka, NATO dan lain sebagainya. Kita nggak mendengar sampai saat ini ada pernyataan itu di sejumlah media manapun, baik Indonesia maupun luar negeri. Bagaimana dengan ini? Ya, ini kan misi yang memang tidak boleh disampaikan secara terbuka. Karena kalau misalnya misi ini terbuka ya nanti Presiden Putin juga tidak berkenan berkaitan dengan masalah ini. Nah, jadi segala sesuatu memang harus di dalam closed door. Kalau saya sebagai pengamat sih boleh bicara apa saja, saya bisa menduga-duga, bisa benar bisa salah, kan gitu ya. Nah, tetapi yang saya amati bahwa Kemlu merancang ini sangat luar biasa. Bagaimana Presiden datang ke G7, langsung ke Kiev dulu, baru kemudian Rusia. Bukan ke Rusia dulu, baru ke Kiev. Kiev dulu, baru Rusia. Karena apa? Dua jaminan itu. Dan Kemlu mungkin juga sudah tahu bahwa Presiden Rusia ingin keluar. Kenapa? Indikasinya apa? Indikasinya adalah, kalaulah Presiden Putin masih mau melakukan penyerangan itu, ngapain juga Presiden Putin mau menerima Presiden Jokowi? Mengingat Presiden kita, bukan Presiden kita, Indonesia, kita ikut dalam resolusi yang mengutuk serangan Rusia bersama-sama Amerika Serikat di awal-awal serangan itu. Kalau misalnya Rusia sakit hati, dia bilang nggak usah datang. Tapi ini kan diterima, disambut. Itu salah satu indikasi. Indikasi yang kedua, dalam situasi seperti ini di Ukraina, saya terkejut bahwa ibu negara ikut dalam perjalanan ini. Kenapa? Kalau ini
suatu misi yang rahasia seperti Boris Johnson masuk ke Ukraina ataupun Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Amerika masuk ke sana, itu kan unannounced, tidak diumumkan. Ini diumumkan. Kalau Rusia punya niat jahat, pasti dia akan serang. Mungkin ya. Oke. Tapi kan mereka nggak punya niat jahat. Sehingga apa? Ibu negara pun bisa ikut dengan Bapak Presiden. Oke. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Jaminan keamanan itu tidak hanya diberikan oleh Ukraina, tetapi juga jaminan keamanan diberikan oleh Rusia. Iya, iya. Jadi Anda mengatakan bahwa ini sesungguhnya sudah klik antara Presiden Jokowi dan Ukraina dan Presiden Jokowi dengan Rusia, Vladimir Putin. Betul sekali. Dan Oke. ini sebenarnya bukan Bapak Presiden sendirian, tetapi oleh birokrasi kita yang Iya, mengatur iya. segala sesuatunya, sehingga ketika beliau masuk semuanya sudah kelihatan smooth. Seperti Baik, itu. baik. Termasuk juga Menteri Luar Negeri yang kemudian juga kasakusuk di beberapa negara terkait hal ini. Saya ingin ke Bung Effendi Simbolon. Bung Effendi? Ya, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Bung Effendi, sehat selalu. Bung Effendi, Anda dapat informasi apa soal pertemuan ini? Apakah kemudian sudah ada informasi yang mungkin Anda dapatkan? Ya, pertemuan saya kira sama seperti yang disampaikan, bahwa kita melihat adanya upaya presiden kita untuk sebenarnya bukan hanya menawarkan atau mengajak perdamaian ya, tapi lebih kepada kita untuk mendapatkan kepastian untuk suplai energi dan Ya. juga food kita ya. Karena ini juga kan menyangkut Rusia dan Ukraina. Ada soal gandum, ada soal pupuk yang memang sangat sangat kritikal bagi kita di bulan-bulan ke depan. Kita akan kehilangan stok di dalam negeri ya, khususnya amonia, khususnya keperluan pupuk kita. Nah, masalah upaya perdamaian saya kira kita juga Bung Effendi? Iya, tampaknya terputus. Bung Effendi? Nanti kita ngomongin lagi. Saya ke Prof. Prof, ini tujuannya dua. Yang pertama tadi ya soal kepentingan ekonomi, ya bukan hanya Indonesia tapi juga dunia, terkait dengan tadi CPO misalnya, energi, food estate ya, ketahanan pangan, juga terkait dengan G20. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Betul sekali. Sebenarnya soal supply chain dari food, kemudian ada krisis di negara berkembang, kalau misalnya tidak diselesaikan perang ini hanya menjadi pembungkus. Ya, pembungkus alasan bagaimana kita Indonesia bisa bertemu dengan negara-negara G7, menyampaikan bahwa seperti pidato Bapak Presiden, kalau misalnya kita membiarkan perang ini terus berjalan, maka yang akan terdampak bukan negara-negara maju, negara-negara berkembang seperti Indonesia, gitu, dan juga negara-negara Afrika. Lalu ke Presiden Zelensky dalam konteks juga yang sama, ujungnya nanti sama Presiden Rusia juga sama, tapi esensi itu adalah gencatan Bung Effendi. ya. Iya, terputus tadi. Saya tadi sejenak ke Prof. Hikmanto dulu. Jadi nanti saya lanjutkan ke Prof. Hikmanto. Bung Effendi, jadi Anda melihat memang ini ada tujuan yang mulia selain juga perdamaian, tapi lebih dari itu adalah soal energi, pangan, dan juga G20. Ya, G20 penting untuk perform posisi kita ya. Dan soal kepentingan supply, karena kita membutuhkan dua hal dari Ukraina dan Rusia. Gandum ada di Ukraina tapi diblok oleh Rusia. Kemudian di Rusia kita membutuhkan juga, karena mereka kan membuat embargo juga. Tapi salah sasaran Rusianya, dia mau embargo pupuk, sementara Eropa kan tidak membutuhkan pupuk amonia dan seterusnya Kita dari yang kena. Rusia. Yang membutuhkan kan antara lain kan kita. Nah, jadi ini sangat memang strategik misi. Iya, Bung Effendi. Ini tampaknya mungkin masih di tengah kemacetan, jadi berebut sinyal ini. Baik, Prof. Singkat saja Prof. Apa yang bisa sampaikan terkait ini? Rusia itu akan menghasilkan kepentingan bukan hanya untuk kepentingan G20, tapi kepentingan kita, kepentingan Indonesia. Bung Effendi, bahwa kita juga berharap upaya perdamaian itu terjadi, saya kira iya. Tapi nggak usah terlalu jauh kita berharap. Saya perkirakan
Ya, halo. Iya, silakan. Anda perkirakan bagaimana, Bung Effendi? Halo, Mas. Iya, silakan. Anda perkirakan gimana? Hasilnya seperti apa nanti? Halo. Halo. Bung Effendi, jelas mendengar Halo, saya? Halo, Bung Effendi? Halo, Mas. Iya, saya jelas mendengar Anda. Anda jelas mendengar saya, Bung Effendi? Iya. Terima kasih Bung Effendi, saya harus akhiri. Tapi saya ingin ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, apa yang nanti akan terjadi? Prediksinya seperti apa dari pertemuan antara Presiden Jokowi di Ukraina dengan Volodymyr Zelensky dan di Rusia dengan Presiden Vladimir Putin? Ujungnya adalah serangan tidak lagi dilakukan oleh Rusia, karena bukan Ukraina yang memulai serangan, kan Ukraina dalam posisi bertahan. Jadi serangan akan dihentikan oleh Rusia. Lalu yang kedua, Bapak Presiden bisa saja pada waktu bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin mengatakan bahwa kalau memang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga gencatan senjata itu, Indonesia berkomitmen untuk menyumbang prajurit. Ya, karena kita sudah punya pengalaman seperti itu. Pasukan Nah, tapi perdamaian. kalau misalnya nanti tidak berhasil, ingat, nanti ada pertemuan November. Jadi pada saat yang bersamaan Bapak Presiden juga menyampaikan undangan kepada dua negara ini termasuk juga G7 untuk kemudian diselesaikan di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana dari Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada Bung Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.